Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial ya mengenai beberapa fungsi di Microsoft Excel. Jadi di Microsoft Excel itu banyak sekali fungsi-fungsinya. Nah, tujuan fungsi-fungsi ini untuk apa? Untuk mempermudah kita dalam melakukan pekerjaan, untuk mengefisiensikan pekerjaan kita gitu ya guys. Nah, pada kali ini saya akan memberikan tutorial fungsi yaitu ada sum, average, min, dan max. Nah, sebelum kita ke contoh, mari kita bedah satu-satu ya. Sum itu apa, average itu apa, min itu apa, max itu apa. Nah, yang pertama kita langsung aja ke sum. Sum itu digunakan untuk menjumlah seluruh data. Sum itu untuk menjumlah seluruh data ya. Nah, rumusnya itu apa? Sama dengan sum dalam kurung data. Nah, maksud data ini itu nanti kan ada data nih yang banyak. Nah, si data tersebut di blok. Jadi kita asumsikan data itu data perusahaan. Data perusahaan kan tidak mungkin atau sedikit gitu ya. Gak mungkin sedikit, pasti banyak. Dan untuk memudahkan menjumlahnya itu menggunakan fungsi sum ini. Dengan data yang begitu banyak, gak mungkin juga kita menggunakan kalkulator ngitung satu-satu kan. Itu akan menghambat kerja kita. Lalu yang kedua itu average. Nah, average ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata. Nah, kan dari data, kita asumsikan datanya itu banyak banget gitu ya. Dari data yang banyak itu gak mungkin dong kita hitung satu-satu, terus kita bagi dengan banyaknya data untuk mencari rata-rata ini ya. Nah, maka dari itu menggunakan fungsi average ini untuk mencari rata-ratanya. Nah, untuk rumusnya itu sama dengan average dalam kurung datanya nanti di blok, lalu klik enter. Nah, selanjutnya itu ada min atau minimal. Digunakan untuk apa? Untuk mencari data terkecil. Namanya juga min ya, kecil. Nah, rumusnya itu apa? Sama dengan min dalam kurung datanya di blok, tutup kurung, lalu klik enter. Nah, selanjutnya ada max. Max ini kebalikannya dari min, yaitu untuk mencari data terbesar. Rumusnya apa? Sama dengan max dalam kurung datanya nanti di blok, lalu klik enter. Itu ya. Ini rumusnya. Di warna dulu ya biar kelihatan. Ini rumusnya, rumus sum, ini rumus average. Ini rumus minimal, ini rumus maksimal. Langsung aja ya kita contoh biar paham. Di sini datanya udah saya siapkan. Langsung di copy aja. Kita tulis di sini jumlah, lalu rata-rata, lalu minimal, maksimal. Nah, jumlah ini kita pakai rumus sum, yaitu sama dengan sum dalam kurung. Nah, di sini nih ya, kita blok datanya, lalu tutup kurung, klik enter. Ini ya, jumlahnya itu 44.229. Nah, selanjutnya itu ada rata-rata. Nah, di sini rata-rata menggunakan average, sama dengan average dalam kurung, kita blok datanya, kita tutup, enter. Nah, lalu yang ketiga itu minimal.
menggunakan rumus min ya, sama dengan min dalam kurung blok datanya tutup kurung enter. Lalu yang terakhir maksimal, sama dengan max dalam kurung blok datanya tutup kurung enter. Kan kita asumsikan datanya banyak ya, balik lagi gak mungkin kita hitung satu persatu pakai kalkulator, apalagi itu akan memperlama kerja kita. Dan setelah dihitung, dibagi dengan banyaknya data untuk mencari rata-rata, dan itu juga akan memperlama, akan menghambat kerja kita juga. Terus untuk mencari minimal, maksimal, kan dengan data yang begitu banyak, gak mungkin, bisa saja, tapi itu akan membuat kita pusing gitu ya. Di sini untuk minimalnya itu hasilnya 1458. Ini kan 1458. Kita amati nih ya coba. Karena ini datanya sedikit, kita kan belajar dari awal gitu. Jadi kita coba datanya sedikit. Di sini 1458. Apakah ada nilai yang lebih kecil dari 1458? Ini 16, ini 15. Nggak ada ya, berarti ini valid. Selanjutnya itu max. Di sini maxnya itu 9568. Ini ya 9568. Nah, apakah ada data yang lebih besar? Ini kan maksimal ya, lebih besar daripada 9568. Ini 9246. Nggak ada yang 9 lagi ya, berarti ini valid. Nah, jadi untuk mempermudah, mempercepat, mengefisienkan kinerja kita, kerja kita gitu maksudnya, menggunakan rumus ini, khususnya ini ya, tapi masih banyak lagi rumus-rumus yang lain untuk mempercepat pekerjaan kita gitu menggunakan rumus tersebut. Kan kalau datanya banyak itu kita amati satu-satu, misalkan untuk mencari minimal nih, kita amati satu-satu, kita scroll kan itu bisa saja, cuma ya akan memperlama atau ya kerja kita tidak cepat selesai gitu. Makanya menggunakan rumus-rumus ini, karena rumus-rumus ini diciptakan untuk mempermudah kita gitu. Nah, untuk tutorial kali ini hanya membahas sum, average, minimal, dan maksimal aja ya guys. Nanti kita buat tutorial lagi mengenai rumus-rumus atau fungsi-fungsi yang lainnya. Buat kali ini dicukupkan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu lagi. Dah.